Ini kayaknya lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, makasih arigato Disney. Kono channel ga subscribe, like this channelnya di like dan di subscribe ya. Oke, kono honto wa nihon koto dikimasu desu. Dikimasu. Kono wa kono momen to kansha shite imasu. Jadi aku bersyukur banget kenapa momen ini datang gitu. Ketika aku lagi bingung, nggak tahu kenapa, aku kayak hilang arah tadi barusan. Tapi suatu ketika ada bapak-bapak yang nemenin, datengin gitu. Terus kayak ya nanyain kabar gini-gini, sharing gitu. Taunya yaudah bandingkan biar berkah nih ngobrolnya, yaudah kita ke masjid gitu, yaudah sambil denger taklim, belajar gitu kan, pokoknya dapat inti-intinya. Aku saring, taunya kita makannya beda guys, makannya benar-benar pakai cara Rasulullah. Makan yang kakinya ditekuk, wah itu pegel asli, pernah ngerasain. Ya alhamdulillah kayaknya ada manfaatnya biar bisa ngurusin badan ya, jadi makanannya nggak terlalu banyak masuk, jadi bisa cepet kenyang. Terus udah makan, udah makan pakai 3 jari, selanjutnya boleh tapi pertama kali pakai 3 jari. Belum lagi, masih ada. Sebelum makan itu kasih garam dulu di lidah. Kenapa? Katanya garam itu bisa membantu saliva untuk membersihkan saliva ini dari racun-racun, katanya begitu. Makanya ada penyedap. Nah, biasa kalau untuk ibu-ibu yang suka masak ya. Oke, satu hal lagi yang sudah makan. Oh, belum selesai. So, jalan dulu 40 langkah. 40 langkah jalan itu minimal. Mungkin maksudnya biar semua metabolismenya muncul. Nah, ini nanti aku juga akan bahas di video lain. Oke, adabnya. Jadi aku diminta ketika ada problem, coba kamu dekatin Allahnya, perbaikin diri. Nah, dikasih tipsnya satu lagi, ya ikutin Rasulullah dalam arti kata adab-adabnya, coba ikutin dulu minimal. Makan, tidur, minum, dan lain-lain. Dan itu mungkin agak sulit, tapi aku coba. Mana tahu bisa, karena aku juga pengen juga gitu, karena mama juga pengen aku seperti itu. Terus terkait dengan setelahnya makan, nah aku kan ngobrol-ngobrol mau pulang, tapi kan dia bilang dia ada temanku yang juga dari sana, ketemu di sana juga, dia bilang dia dari Jepang, baru 3 minggu kan, dia ngomong bahasa Jepang, aku mengerti, ya iyalah karena aku juga dulu guide, alhamdulillah sempat jadi guide ketika ada kegiatan di Padang gitu, kegiatan di Padang, pernah nganterin orang Jepang untuk naik taksi. Nakayama-san, arigatou gozaimasu. Makasih banyak, udah jadi teman didik ngobrol gitu. Terus ya karena dia ngobrol panjang lebar Jepang dan aku mengerti, ya kaget semua orang. Itu pengajiannya nggak tahu kenapa itu banyak isinya orang Makassar dan aku nggak nyangka gitu. Ini kayaknya jalannya diarahin ke situ, ya udah nggak apa-apa. Nah tahu kadang penyelesaian masalah itu ya di masalah itu sendiri gitu. Dari asal masalah itu sendiri berada, itulah penyelesaian masalah. Jadi jangan pernah takut teman-teman bahwa masalah teman-teman nggak bisa selesai. Bisa jadi dengan teman-teman ngobrol itu bisa membantu teman-teman menyelesaikan masalah. So jangan takut ya. Terus terkait dengan tadi ngobrol-ngobrol panjang lebar sampai diantar, ini baru pulang. Ini sepanjang jalan ngomong bahasa Jepang, bingung aku. Wah, karena impianku aku pengen ke Jepang, aku juga pengen belajar bahasa Jepang. Terus juga aku pengen apoteker juga gitu. So kayaknya aku diarahin untuk mengarah ke mimpianku, apa yang aku bisa gitu. So kadang masalah membuat kita mengenal diri sendiri. Jadi jangan pernah takut sama masalah. Bisa jadi masalah adalah momen di mana teman-teman bisa mengenal, oh diri saya punya kemampuan seperti ini loh. Oh saya punya begini loh, kenapa saya harus minder gitu. Saya bisa kok begini. Ya Allah memberikan berkah ke kita di hal yang kita bisa gitu kayak misalnya. Alhamdulillah nihon wa koto dekimasu desu koshi desu ne. Kore wa Arab no go desu. Muzukashi desu demo benkyou shite imasu. Al-Arabiyya lughati yasir
Alhamdulillah Nabil Khair, Ismi Didi. Lagi belajar bahasa Arab juga, lagi belajar bahasa Jepang. Di sela-sela kesibukan kuliah apoteker yang cukup padat, tapi bisa gitu. Dan aku sadar kemarin tadi tuh kayak aku tuh punya loh potensi kayak gini. Kenapa aku ngerasa rendah sendiri? Kenapa aku ngerasa nggak dibutuhin orang lain? Padahal ini aku bisa. Alhamdulillah, my English is thankful. I've become so thankful. I'm become so grateful to Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jal that actually give me so many blessings in learning language. I don't know, maybe that's my Shakila. That's my part. I can learn language faster. I can learn even Bugis. I can say Ji. Santai Ji. Santai Mi. Apalagi tidur Mi. Gitu. I learn about Bugis language. So aku juga belajar tentang bahasa-bahasa lingkungan juga Bugis. Dan aku belajar mengerti juga. Jadi kayak kita diingatkan sama potensi kita. Kita bisa kok belajar bahasa. Kita punya kemampuan itu. Kita juga punya pemikiran juga. Lalu kenapa kita harus takut? Bisa jadi memang ada. Insya Allah ada. Gak usah khawatir. Pasti ada lah. Penyelesaian dari masalah teman-teman. Terkait lagi dengan masalah apa? Bagaimana teman-teman bisa menghadapi hidup ya teman-teman. Ini tips ya. Rangkuman dari yang tadi. Pertama, teman-teman harus yakinkan diri teman-teman bahwa hidup ini punya dua kemungkinan, gagal sama gagal sama berhasil. Kegagalan adalah suatu hal di mana kita bisa belajar dari kegagalan dan bisa memperbaiki diri. Atau mungkin bisa membuka peluang baru yang kita nggak ngerti. Yang kedua, kesuksesan. Kesuksesan sendiri itu adalah cara untuk kita bisa, oke, kita sudah sukses di sini, kita bisa lebih mensyukuri juga. Dua ini kita sikapi dengan perspektif yang positif, ini akan membuat suatu dampak yang positif. Jadi jangan sampai teman-teman melupakan ini. Terus terkait sama apa lagi ya? Yang kedua, teman-teman harus jangan lupa bahwa teman-teman sebenarnya punya potensi untuk menyelesaikan masalah. Tapi teman-teman nggak tahu. Makanya Allah kasih masalah biar kita tahu, oh kita bisanya di sini, kita semampunya di sini, kita kuatnya di sini. Jangan sampai kita nggak tahu diri kita sendiri. Itu sangat penting sekali, mengetahui diri sendiri, know yourself. If you want to love yourself, you need to know yourself. If you want to find your map of the soul, peta jiwa. Peta jiwa maksudnya ya, teman-teman harus tahu jiwa teman-teman terbagi apa, fujuroha wa taqwaha, wa nafsi wa masawaha, falhamaha fujuroha wa taqwaha. Teman-teman harus tahu kita punya dua potensi ini harus diseimbangkan. Itu maksudnya menutupi kalau bisa takwanya lebih baik dari fujurnya, jadi yang kelihatan takwanya. Karena kita nggak bisa menghilangkan fujur. Fujur ini adalah naluri yang ada di manusia, tapi kita bisa menggantinya biar nggak kelihatan. Kita harus sadarin fujur kita apa, supaya kita tahu bagaimana cara mengubahnya. Kalau kita nggak bisa memiliki fujur kita sendiri, bagaimana kita bisa mengubah suatu fujur? Ya kan? Sifat buruk kita dan lain-lain. Terus kita perkuat, ibaratnya perkuat yang baik, pertanyakan yang jelek. Pertanyakan. Gitu. Oke, ini hikmah ya. Kalau di video kita judulkan hikmah 40 langkah. Insya Allah malam ini di-upload jam 10. Ya, 10 malam kita upload. Untuk teman-teman bisa dengarkan. Makasih teman-teman udah dengerin. Arigatou gozaimashita. Syukron kasiron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyasuminasai. Sekali sama. Terima kasih banyak.